Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara, kali ini saya dari Makam Kerkop Purworejo. Ya, Makam Kerkop Purworejo. Di sini termasuk makam kuno. Dimakamkan tidak hanya orang-orang yang dari sekarang, bahkan sejak zaman sebelum merdeka, ada beberapa yang dimakamkan di sini. Saudara, kita akan membahas satu tema yang terkait dengan kematian dan kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya memilih makam Kerkop ini karena hari ini kita akan bicara tentang pengakuan iman rasuli yang kelima, yang bercerita tentang Yesus Kristus yang wafat dan bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, ada enggak orang yang meninggal dan bangkit lagi? Pada umumnya tidak. Semua nabi, rasul, tidak ada yang meninggal ya meninggal. Tapi Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yehosua Hamasya berbeda. Dia bukan nabi biasa, bukan rasul. Dia adalah Al-Masih atau Mesias. Setelah mengalami penyaliban, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan percaya atau tidak, pada umumnya tidak ada kebangkitan. Tetapi nanti di kiamat ada. Tapi sebelum kiamat, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sudah membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu saudara, fakta ini menjadi catatan sejarah, fakta ini menjadi sangat jelas, tapi ada kelompok-kelompok orang yang tidak mempercayai dan mereka lalu mengedarkan banyak isu. Salah satu isu yang terkenal adalah mereka berkata bahwa Isa atau Yesus itu tidak sungguh-sungguh dikuburkan. Ketika dia dimasukkan kubur dalam bentuk goa, sebetulnya dia masih pingsan lalu siuman dan bangkit, dan katanya dia lalu pergi dan ke India dan di sana ada kuburannya katanya di Kashmir ya. Yang lain mengatakan, oh itu dia memang meninggal, tapi dia tidak bangkit. Dia dicuri oleh murid-muridnya supaya tampak dia bangkit. Lalu banyak cerita yang lain lagi, sebetulnya dia diselamatkan Tuhan. Yang disalibkan itu orang lain, itu Yudas, itu entah siapa. Macam-macam. Tapi saudara, saya mau ajak bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini. Kita akan belajar tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dikuburkan, Yesus yang bangkit dari kematian. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pengakuan iman Kristen yang kelima. Yesus Kristus yang mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Kita akan membaca kesaksian Alkitab tentang hal ini, saudara. Demikian Injil Matius 28, Injil Matius 28. Demikianlah sabda Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah tentang kebangkitan Yesus diceritakan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bahkan surat-surat rasuli. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama ratus tahun sebelumnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias yang mati dan bangkit. Tapi saya bilang tadi ada kelompok orang-orang yang tetap tidak percaya. Saudara boleh baca di Matius 28 ya, Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Saudara melihat di situ bahwa demikian kesaksiannya. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Matius 28, 11 sampai 15. Ada yang sengaja menutupi kebenaran bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Ada yang sengaja menutupi kebenaran bahwa Yesus itu bangkit. Dan mereka membayar, mereka nyogok supaya mereka memberitakan kabar bohong itu. Jadi saudara tahu di Injil Matius 11 ayat 11, Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15 dikatakan bahwa ada gerakan untuk menutupi kebenaran. Persoalannya, kebenaran tidak bisa ditutupi karena setelah itu Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri 40 hari, dicatat Injil sekurang-kurangnya 10 kali. Dan pengakuan iman yang kelima ini menjadi peneguhan kita. Yesus memang Mesias, Juru Selamat. Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menarik dari pengakuan iman Kristen yang kelima ini? Yang menarik adalah satu, kita makin yakin bahwa Yesuslah yang disalibkan, mati dan bangkit. Bukan orang lain, bukan Yudas. Dua, kita yakin sumber utama adalah Alkitab, bukan kitab lainnya yang baru muncul sekian ratus, bahkan 400, 500 tahun setelah itu. Enggak. Kita percaya tentang Alkitab yang ditulis oleh rasul-rasul itu. Tiga, kita percaya bahwa kita akan diselamatkan oleh karya Yesus. Bagi yang tidak beriman pasti tidak diselamatkan. Tapi kita yakin sekarang bahwa keyakinan dan iman kita itu ya dan amin benar. Saudara, semoga ini menjadi berkat buat kita. Mari kita mohon kekuatan dan berserah di dalam doa. Tuhan,
Berkatilah kami untuk meyakini sebagai orang beriman bahwa Mesias, yaitu Yesus Kristus, Isa adalah Al-Masih, Juru Selamat, Mesias yang menyelamatkan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Semoga kami mampu mengimplikasikan, mempraktekkan, mempengaruhi menjadi dasar hidup kami. Sehingga di tengah kesulitan, persoalan, masalah, rintangan, kami tidak semblah. Karena kami tahu Tuhan akan tolong dan berkati. Tolonglah ya Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu untuk memiliki keteguhan hati. Sehingga tidak meyar-miyur, sehingga kami meyakini akan kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kabulkanlah ya Allah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.